Ya, jadi kalau sedikit kisahnya dari Bapak Konosuke Matsushita, jadi dari kecil ya, masih di bawah 10 tahun itu beliau sudah mulai bekerja. Ya, bekerja dulu kalau yang saya baca gitu ya, bekerja di bengkel sepeda ya. Bekerja di bengkel sepeda. Masih kecil udah bekerja di bengkel sepeda. Karena dulu kisahnya itu adalah saat itu orang tuanya mengalami sakit sehingga beliau harus mencari pendapatan untuk bisa membantu keluarga, keuangan keluarga. Jadi beliau bekerja. Ya, setelah itu beliau ya setelah bekerja sambil beliau belajar di tempat kerja itu dan macam-macam, akhirnya di suatu saat punya ide untuk membuat produk sendiri. Ya, yaitu produk yang pertamanya itu adalah lampu, ya lampu sepeda. Ya, kalau zaman dulu itu lampu sepeda ya itu masih, karena kendaraan utama kalau dulu itu kan masih sepeda ya, dibandingkan sekarang masih marak, banyak yang dipakai adalah sepeda. Ya, akhirnya berkembang ya, terus membuat produk-produk lain yang berhubungan dengan kelistrikan. Ya, sampai dengan sekarang bahkan nama beliau Konosuke Matsushita itu menjadi tokoh penting di Jepang yang hampir semua pelajar di Jepang itu tahu ya, karena banyak buku dari beliau yang dipakai untuk akademisi ya, dan kisah-kisah beliau yang diceritakan di jenjang pendidikan. Ya, begitu juga Bapak Gobel. Bapak Gobel itu luar biasa. Beliau adalah asli dari Gorontalo. Ya, beliau bekerja di pernah eh, pergi ya belajar dan bekerja di Makassar, di Jakarta, bahkan sampai pernah mendapatkan beasiswa Columbus waktu itu ya, diberangkatkan ke Jepang untuk belajar ya, dapat beasiswa untuk belajar. Setelah pulang dari Jepang ya, usaha beliau yang sudah ada ya, jadi beliau membuat usaha itu tahun 1954, pertama kali buat usaha itu bikin radio ya, radio tahun 1954 ya. Setelah itu tahun 1960-an beliau mendapat kesempatan untuk beasiswa di Jepang, pulang ya, mendapatkan koneksi di Jepang tahun 1962, bekerja sama dengan Konosuke Matsushita, mendapatkan koneksi baru ya, akhirnya bekerja sama dan membesarkan perusahaan yang ada di Indonesia. Sampai sekarang menjadi perusahaan besar ya, Panasonic Group di Indonesia, Panasonic Gobel Group di Indonesia. Nah, itu adalah sedikit kisah dari pendiri perusahaan kami ya. Nah, ini adalah sedikit gambarannya. Jadi tahun 1954 ya beliau diawali bikin radio, lalu tahun 1960 bekerja sama dengan Konosuke Matsushita, tahun 1962 menciptakan produk yang kedua yaitu TV hitam putih pertama di Indonesia. Ya, waktu itu bertepatan dengan Asian Games ya, dan unit pertamanya secara simbolis diberikan kepada Ibu Negara Fatmawati Soekarno waktu itu. Ya. Dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang dulunya adalah PT Nasional Gobel didirikan tahun 1970. Ini adalah falsafah perusahaan. Ya, jadi kalau orang-orang besar ya mereka itu pasti punya falsafah hidupnya. Mereka menjadikan sesuatu ya menjadi dasar hidupnya dia. Jadi contohnya kalau Konosuke Matsushita itu adalah air mengalir ya. Falsafah beliau adalah air mengalir atau tap water sebenarnya. Jadi misi dari seorang industriawan di mana yang ingin menyediakan produk yang berguna untuk kehidupan dengan jumlahnya itu banyak, harapannya itu banyak seperti air yang mengalir, yang dimana tidak peduli ya berapa berharganya produk tersebut, kalau semisal produk itu disediakan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang layak, maka bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan semua orang. Dan kalau Bapak Gobel, falsafahnya itu adalah pohon pisang ya. Kenapa pohon pisang? Karena beliau adalah orang Gorontalo, waktu itu depan, kanan, kiri, belakang rumahnya kisahnya itu adalah semuanya pohon pisang ya di sekitar rumahnya. Dan dari pohon pisang itu ya
beliau ambil poin-poin bahwa pohon pisang itu sangat luar biasa, di mana semua bagian yang ada pada dirinya itu bermanfaat, ya, mulai dari akar, batang, daun, jantung, ya, semuanya berguna bagi manusia dan juga makhluk hidup. Ya. Dan pohon pisang ini dia senantiasa hidup berkelompok dan selalu melakukan regenerasi. Jadi kalau pohon pisang dia sudah berbuah, dia akan mati. Ya, tapi sebelum mati dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Nah, itu adalah falsafah dari pendiri perusahaan. Ya, jadi kalau orang-orang besar itu mereka pasti punya falsafah hidup. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, falsafah hidupnya apa? Nah, sekarang sudah mulai ya dicari falsafah hidupnya dan itu menjadi pegangan seumur hidup, ya, menjadi pegangan seumur hidup untuk menjalankan bisnis ataupun untuk menjalankan apapun. Gitu ya. Nah, ini adalah sedikit apa namanya? Dasar yang menjadi dasar perusahaan kami, ya, di mana perusahaan kami itu dibentuk atas dasar rasa nasionalisme dari Bapak Gobel, salah satunya. Di mana tertuang dalam 7 prinsip perusahaan, nomor 1 itu adalah berbakti kepada negara melalui industri. Ya, berlaku jujur dan adil, bekerja sama dengan keselarasan, berjuang untuk perbaikan, ramah tamah ksatria, menyesuaikan diri kemajuan zaman, dan terakhir bersyukur dan berterima kasih. Ya, jadi karena beliau itu sangat luar biasa, memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, ya, dan selalu ingin melakukan kontribusi terhadap negara. Dan yang beliau lakukan adalah melalui industri. Di sebelah kiri ini adalah lukisan dari Pak Gobel. Ya, jadi kepalanya ini adalah kepala lambang Pancasila. Ya, ini kalau kita lihat di sini bisa langsung melihat ya bahwa yang buat lukisan ini memiliki rasa nasionalisme yang sangat luar biasa. Tangannya di sini kelihatan lebih besar karena punya arti. Ya, dengan tangan besar itu harapannya bisa menggenggam dunia. Ya. Nah, jadi ya adik-adik, ya kalau semisal nanti lulus sekolah mau ngapain nih, ya, nah itu ya harus mulai dipikirkan mulai dari sekarang, dan bukan hanya dipikirkan dan bukan hanya dipilih tetapi mulai dipersiapkan. Contoh, kalau semisal mau bekerja mulai dipersiapkan nanti mau bekerja di bagian apa, nah kompetisi apa yang harus dimiliki untuk bisa mengisi bagian itu. Ya, mau di mana? Nah, siap-siap harus cari tahu info terkait dengan pekerjaan di mana ya, seperti yang nanti akan diinginkan di mana. Tapi kalau misalnya mau bisnis, mau wirausaha, ya, sudah harus mulai ditetapkan. Nanti mau berwirausaha apa sih? Nah, apa aja yang harus disiapkan untuk berwirausaha? Modalnya apa aja sih? Jangan cuma modal nekat, ya. Kalau modal nekat, memang ada ya, ya mungkin yang modalnya nekat mereka jadi orang sukses. Tetapi itu adalah faktor keberuntungan. Tetapi sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari knowledge, ya, pengetahuan terkait bidang apa yang nanti akan dilakukan usahanya, ya. Terus persiapkan apa legalitas yang nanti harus disiapkan, ya, izin-izinnya, tempatnya mau di mana, ya, harus bisa menganalisa pasar. Jangan sampai kita contohnya mau bikin eh, bengkel servis untuk AC gitu ya, bengkel instalasi pemeliharaan dan servis AC lah gitu ya. Nah, carilah tempat-tempat yang di sana banyak pengguna AC-nya. Jangan pengen bikinnya bengkel servis AC nanti buka tempatnya di puncak ya, di daerah-daerah yang dingin. Nah, itu nggak terlalu bermanfaat. Mungkin yang di sana ya mungkin lebih ke heater ya, water heater, mungkin itu bisa masuk. Jadi harus sudah mulai dipersiapkan ya. Lalu kalau semisal mau kuliah juga sama ya, mau kuliah di bidang apa? Ya, persiapan kuliah, tes-tes dan lainnya. Apakah nanti akan mengejar beasiswa, berarti harus benar-benar belajar dan lain-lain. Nah, itu udah harus dipersiapkan ya. Karena ini adalah pilihan yang pasti akan harus dipilih setelah nanti lulus kuliah. Ya, sebagai catatan, di sini pilihannya cuma ada 3,
Boleh milih satu, boleh milih dua, boleh milih tiga-tiganya. Tetapi tidak ada pilihan keempat ya adik-adik. Tidak ada pilihan keempat. Ya, jangan nambah-nambahin pilihan sendiri. Ya, contohnya pilihan keempat pengangguran. Nah, jangan. Ya, jadi pilihan ini aja. Jangan ditambah pilihan pengangguran gitu ya. Jadi kalau semisal bekerja gambaran sekarang ini ya, ini adalah data yang saya ambil tahun 2022 sebenarnya. Jadi ada kalau sekarang gambarannya pekerjaan di Indonesia, mungkin sekarang datanya sudah berubah ya, tetapi mungkin nggak terlalu signifikan. Di mana di Indonesia di tahun 2022 itu tingkat penganggurannya 6,26% dari total populasi di Indonesia. Ya, jadi kalau semisal dari 6,26% ini, berarti sekitar di populasi tahun 2022 ya mungkin sekarang nggak terlalu jauh beda. Itu sekitar ada 9,1 juta orang di Indonesia yang statusnya adalah menganggur. Ya, statusnya itu menganggur. Dan ini didominasi oleh lulusan SMA dan lulusan SMK. Jadi mayoritas ya dari 9,1 juta orang di Indonesia yang menganggur ini ya mayoritas mereka pendidikannya adalah lulusan SMA atau SMK di mana di sini kurang lebih 60% dari total pengangguran yang ada itu adalah lulusan SMA ataupun lulusan SMK. Ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat data ya paling banyak pengangguran itu adalah lulusan SMK. Ya dibandingkan dengan lulusan SMA. Itu malah lebih banyak pengangguran di lulusan SMK. Ya kalau misal kita lihat data tahun 2024. Ya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan jangan sampai ada pilihan keempat. Jangan sampai nanti adik-adik ya khususnya yang jurusan TPTU kali ini ikut hadir di webinar kali ini. Semoga ya harapannya jangan sampai menjadi kontributor menambah angka yang ada di sini ya. Jangan sampai menambah angka pengangguran. Karena ada tiga ya pilihan yang sebenarnya bisa dikerjakan. Jadi jangan sampai milih yang keempat. Adik-adik mau kerja silahkan. Kalau misal mau mencoba berwirausaha silahkan. Atau kalau misalnya memang masih mampu, ya mampu dari segi mental, uang, dan juga motivasi, ya silahkan bisa melanjutkan kuliah. Ya, di mana ini didasari adanya sebenarnya kesenjangan keterampilan, ya, di mana ada mismatch keterampilan, ya terdapat kesenjangan besar antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan yang ada di industri, di mana ini menjadi faktor yang memberikan kesulitan ya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Terus juga ada faktor lainnya kurangnya pelatihan ya karena banyak lulusan yang belum punya keterampilan praktis yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja ya mungkin karena kurangnya pelatihan atau yang kurang memadai selama pendidikan. Terus ada perkembangan teknologi ya di mana sekarang kemajuan teknologi itu sangat luar biasa pesat. Ya, di mana di sini kita menciptakan tuntutan keterampilan baru ya yang kadang tidak selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh pencari kerja. Ya, faktor utamanya karena apa? Karena mungkin salah satunya yang diajarkan ya mesin-mesin ataupun peralatan yang dipakai di sekolah yang diajarkan itu adalah peralatan-peralatan yang lama. Nah, itu harus perlu diupdate, perlu harus dilakukan keselarasan kurikulum dengan industri-industri yang memang menjadi mitra dari sekolah. Ya. Lalu ada ketidaksesuaian minat. Nah, ini juga sering terjadi di mana banyak sekali pencari kerja, ya, mereka itu tidak memiliki minat, ya, yang sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi kadang-kadang keterampilan dan juga motivasi untuk berkembang, untuk meningkatkan value-nya itu menjadi terbatas. Nah, untuk adik-adik yang dulunya mungkin pas masuk SMK ya, belum ada minat masuk ke jurusan yang sekarang dimasuki, contohnya TPTU gitu ya. Mungkin dulu pas lagi masuk SMK cuma disuruh sama orang tua, ya, atau faktor-faktor lain ya tidak didasari oleh motivasi dari diri sendiri. Nah, sekarang ya harus meningkatkan minat terhadap apa yang sekarang sedang dijalani. Ya, karena kalau misal kita sudah em, apa minat terhadap apa yang kita kerjakan, suka dengan apa yang kita kerjakan,
Ya, itu akan menjadi motivasi kita untuk terus mencari ilmu-ilmu baru di bidang yang sedang kita kerjakan kali ini. Ya, jadi akan lebih lebih agresif ya untuk meningkatkan keterampilannya dibandingkan orang yang tidak punya minat, tidak punya motivasi di bidang yang sekarang dijalani. Ya, yang ada ya cuman ikut-ikut aja gitu ya. Apa yang disampaikan oleh guru ya didengar gitu ya. Sebagai formalitas. Ya. Tapi bukan itu. Ya. Kuncinya adalah ya sukai apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang disukai. Nah, itu yang paling bagus. Gitu ya. Dan setelah itu harus pintar-pintar memilih jalur karir yang tepat. Ya, harus sudah mulai mengidentifikasi minat sama bakat. Sekarang itu punya bakat di bidang apa sih? Ya, terus di explore tuh. Ya, kira-kira saya minatnya di bidang pendingin. Saya punya bakat di pengelasan contohnya. Nah, explore. Apa sih karir yang mungkin bisa diambil dari ya identifikasi minat dan bakat itu? Apa sih usaha yang mungkin bisa kita kerjakan dari ya bakat yang kita miliki? Ya, karena kalau misal kita buka usaha, ya kita membuka usaha di bidang yang kita sukai, ya itu akan lebih bisa kita nikmati. Ya, kita bisa lebih melakukan effort yang lebih banyak dibandingkan kita mengerjakan usaha atau kita membuka wirausaha di bidang yang sebenarnya kita nggak terlalu minat dan kita nggak terlalu tertarik. Ya, jadi ya bakat apa sih yang kita miliki ya? Mungkin keunggulan apa sih yang sekarang dimiliki? Nah, itu bisa menjadi potensi apa sih usaha-usaha apa sih yang bisa kita ciptakan dari bakat ataupun minat itu. Ya, lakukan informasi karir dan cari bimbingan karir. Ini penting ya, karena saya sendiri membuka usaha Lingo Learn Indonesia. Ini adalah platform untuk pelatihan bahasa asing. Saya punya mentor. Karena kalau saya nggak punya mentor itu susah-susah gampang. Nah, cari mentor ini siapa yang bisa kita jadikan mentor? Bisa guru kita, ya, guru yang ada di sekolah bisa, atau ya guru praktisi yang ada di teaching factory sekolah, contohnya bisa, ya, atau teknisi-teknisi yang kita kenal bisa, atau orang-orang yang profesional yang kita kenal bisa, atau kita cari, ya, kita cari koneksi baru bisa melalui pelatihan kewirausahaan ya atau pelatihan di bidang yang kita minati contohnya pelatihan pendingin. Nah, di situ kita deketin tuh gurunya ya siapa atau teman-teman dan lain-lainnya yang kira-kira mereka bisa kita jadikan mentor. Nah, itu juga perlu. Karena kadang-kadang ketika kita membuka usaha banyak hal yang eh apa masalah-masalah yang akan muncul yang kadang-kadang kita bingung ya kita harus memutuskan yang mana contoh kita eh, niat nih ya bikin bengkel servis AC gitu ya kita sudah mantep ya dan di situ juga ada minat kita punya bakat punya kompetensi punya skill punya sertifikat ya tinggal menjalankan tapi mungkin ada saat kita mendirikan usaha ya terbentur dengan legalitas contohnya. Legalitas itu ada legalitas perorangan ya atau PT atau CV dan lain-lain. Nah, kita bingung, bisa kita cari mentor atau kita tanyakan kepada yang ahli. Ya, atau ketika kita ingin menganalisa pasar atau kita ingin menentukan tempat ya atau kantor ya karena kita nggak bisa sembarangan kita menentukan harus ada analisa minimal apa sih keuntungan ya yang bisa kita dapatkan kalau kita mengambil di contohnya di tempat A atau di tempat B keuntungan apa yang bisa kita dapatkan nah itu ya bisa dengan berdiskusi berdialog dengan mentor atau guru-guru ya yang ada di sekolah gitu ya kalau pengen bekerja ya harus disiapkan diri dengan baik ya manfaatkan jaringan, perluas pencarian secara online karena sekarang kalau mau bekerja nyari lewat online lebih mudah ya. Lalu kalau bisnis ya. Kalau kita mau memulai bisnis sendiri itu banyak hal yang harus kita siapkan ya.
banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari, ya. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi peluang usaha. Ya, peluang usahanya contoh di daerah sekitar SMK Negeri 1 Keras itu banyak warga-warga karena tempatnya panas ya, banyak warga-warga yang menggunakan AC, banyak kantor-kantor yang pakai AC atau mungkin ada penginapan-penginapan pakai AC, restoran pakai AC dan lain-lainnya. Oh, cocok bikin bengkel servis AC karena di situ banyak pengguna AC. Ya, jangan sampai ya peluang usahanya ada di kotanya tetapi malah buka usaha di puncak bukit contohnya atau di gunung yang tempatnya dingin lah itu tidak cocok. Lalu buat rencana bisnisnya ya. Rencana bisnisnya mau seperti apa? Nama usahanya apa? Tempatnya di mana? Ya, siapa yang mau ngerjakan sendiri atau cari teman ya. Karena kadang-kadang kita juga kalau buat usaha itu nggak bisa kita sendiri. Biasanya kita harus cari partner ya, cari partner ya untuk membuka usaha. Karena kalau kita semuanya kita lakukan sendiri, itu juga ya bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi akan sulit ya. Kita harus cari partner juga. Ya partnernya siapa? Mungkin teman satu kelas bisa jadi partner ya, atau saudara bisa jadi partner. Ada saudara yang pintar di bagian marketing, contohnya silakan jadikan partner. Atau ada teman yang pintar, benar-benar pintar di bagian servis, jadikan partner, bikin usaha bareng ya dan lain-lain. Terus juga harus menyiapkan modal ya, modal dari segi modal mental, modal uang ya, modal lain-lainnya. Nah, itu harus juga disusun strateginya seperti apa ya. Dan jangan lupa dapatkan pendanaan. Nah, pendanaan ini sebenarnya bisa dari pribadi, bisa dari partner juga, atau bisa mencari investor. Ya kalau mau adakan pendanaan. Ya. Lalu fokus pada eksekusi, di mana ya kalau kita melakukan usaha ya, itu kita harus sering-sering melakukan evaluasi. Ketika ada peluang kita ambil, tapi ketika ada suatu kesalahan, kita lakukan evaluasi secara kesinambungan, terus-menerus dan konsisten ya. Ketika ada sesuatu yang masalah ya, mungkin dari segi pelayanan kita dengan customer kurang ya, kita terlalu sombong, kita terlalu eh, kurang aktif ya, kurang proaktif lah, itu harus dievaluasi ya supaya memberikan pelayanan yang maksimal ya, produk jasanya bisa maksimal ya, harus terus melakukan evaluasi yang berkesinambungan ya, continuous improvement. Nah, kalau semisal mau melanjutkan, nah itu adalah pilihan lainnya ya, ya. Selain pilihan bekerja, ada pilihan juga berwirausaha, ada juga melanjutkan. Ya, tinggal kita mau melanjutkannya di mana ya. Jadi dalam kita untuk mempersiapkan diri untuk masa depan ya, khususnya untuk adik-adik ya yang masih sekolah, ya masih ada waktu untuk mempersiapkan diri sebelum kelulusan gitu ya. Kembangkan keahlian ya. Sekarang sudah punya keahlian apa ya? Jangan merasa cukup, tambahkan keahlian yang lain. Sekarang sudah pinter, contohnya sudah paham instalasi AC ya, udah pinter banget lah instalasi AC aja. Nah, kembangkan lagi ke reparasi ya. Kembangkan lagi ke hal-hal yang lain. Kalau misal terkait AC sudah pinter banget, kembangkan lagi ke skill yang lain, skill keuangan contohnya, atau skill promosi, pemasaran. Coba bikin-bikin desain pakai apa? Kalau yang gampang pakai Canva dan lain-lain. Coba bikin website. Punya semua keahlian yang memungkinkan untuk kita pelajari ya. Karena kalau kita sudah ada di dunia usaha ya, dunia industri ya, itu banyak sekali keahlian yang sebenarnya harus kita miliki dan itu harus kita pupuk mulai dari bangku SMK. Ya, contohnya sekarang ya,
Kalau saya sendiri itu ada di sekarang usahanya adalah di lembaga pelatihan bahasa asing ya. Kalau di luar Panasonic-nya ya. Nah, ketika saya bikin usaha itu saya harus benar-benar mempelajari peluangnya seperti apa, keuangannya seperti apa, keluar masuknya seperti apa, ya. Promosi saya juga harus belajar desain, ya, bikin konten, konten IG, konten TikTok dan lain-lainnya. Ya, itu semua harus dipelajari. Ya, karena itu akan menunjang ya akselerasi dari pertumbuhan usaha yang akan kita bangun. Ya. Selain mengembangkan keahlian, kita juga bangun jaringan. Ya, bangun jaringan itu bisa dengan cara apapun. Contohnya kita bisa mengikuti pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan kita tambah pertemanan dengan yang lain. Kalau semisal di pelatihan itu ada teman-teman dari daerah lain, mereka punya usaha apa, nah bangun jaringan. Ya, atau ketika kita lagi pergi ke suatu tempat, ya sebisa mungkin kita cari minimal ada tambahan teman. Ya, contohnya lagi ada keperluan jalan-jalan atau lagi kemana gitu ya, ke daerah manapun itu, ya minimal harus ada tambahan satu teman soalnya. Nah itu juga perlu ya, karena kita perlu jaringan. Ya, lalu kita harus senantiasa juga untuk mengantisipasi namanya perubahan. Ya, apalagi sekarang di zaman serba digital, perubahan itu sekarang sangat ya kita rasakan, sangat dinamis. Hari ini sama besok kadang-kadang sudah ada perubahan. Ada sesuatu ya, ketika kita sudah sampai besok ada sesuatu yang baru bisa jadi. Jadi kalau dulu perubahan itu bisa dihitung mungkin setiap tahun ada suatu perubahan. Lama-lama jadi setiap bulan ada perubahan. Nah, sekarang itu bisa setiap detik ada yang berubah ya. Setiap menit ada yang berubah. Biar mungkin sekarang ada nih peneliti-peneliti di mana ya bisa di luar negeri dan di mana sekarang lagi menemukan sesuatu baru. Bisa aja ya. Jadi kita harus selalu mengantisipasi yang namanya perubahan. Kita harus peka ya kalau semisal ada suatu perubahan. Contohnya kita bikin usaha ya, kita bikin usaha. Terus ada tren baru. Tren baru. Ya, kita kan sekarang hidup di zaman digital ya, serba digital media sosial dan tren itu benar-benar sangat masif. Ya, ketika ada suatu tren itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Bahkan hitungannya bukan bulan lagi, ya bisa jam, bisa hari. Ya, tren itu bisa menyebar. Ya. Nah, kita harus melihat tren-tren apa sih yang ada untuk bisa menunjang usaha kita. Ya, contoh sekarang trennya orang ya zaman generasi-generasi sekarang itu lebih suka ngelihat gadget ya, lihatnya TikTok, lihatnya IG ya. Jadi pemasaran sekarang lebih banyak ke IG, ke TikTok ya dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Banyak orang yang sekarang malah bikin pemasaran digital. Mereka bikin flyer, mereka bikin video, bikin konten ya, seru-seruan, tetapi di situ ditempelin ada produk ya. Nah, itu adalah pemasaran ya. Dan yang terakhir adalah fokus pada pengembangan diri. Ketika kita sudah terjun di suatu tempat apapun itu yang kita pilih ya, kita harus terus nantiasa mengembangkan diri karena namanya ilmu itu tidak akan pernah cukup ya. Ilmu itu tidak akan pernah cukup dan kadang-kadang ketika kita sudah terjun kepada suatu bidang meskipun sebelumnya ya kita mungkin di sekolah sudah merasa saya udah punya ilmu ini banyak sekali gitu ya, sudah cukup ilmu ya, tetapi kadang-kadang ketika kita terjun ke suatu bidang yang kita sebenarnya sudah kuasai di jenjang pendidikan ya, tapi kadang-kadang sebenarnya itu masih sangat sedikit ya, mungkin nggak sampai 10%, bahkan mungkin cuma 1%, 2% ilmu yang sebenarnya kita cuma serap di sekolah. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari di implementasi secara langsung. Ya, makanya di sekolah sekarang banyak muncullah program-program pemerintah pembuatan teaching factory, ya, miniatur industri di mana itu untuk menjadi stimulan supaya ya lebih mengakselerasi peningkatan kompetensi. Ya.
Karena kalau kita melakukan dibandingkan kita cuman belajar, ya, kita cuman berlatih, tetapi kalau didampingi dengan juga mengimplementasikan, ya, itu akan dampaknya sangat luar biasa. Dan itu saya alami sendiri gitu ya. Jadi kalau pengembangan diri itu tidak akan bisa dibilang cukup ya, selalu kurang. Selalu ada ilmu yang bisa kita serap ya. Jadi kenapa sih kita harus bekerja? Kenapa sih kita harus berusaha? Ya, kalau untuk adik-adik nih ya, untuk yang masih SMK ya, yang belum lulus ya, harus sudah mulai nih 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ya. Kira-kira kita mau jadi orang seperti apa? Ya, karena kalau kita nggak punya target, ya 10 tahun yang akan datang, saya pengen punya rumah, ya saya harus sudah punya apa ya, itu adalah target, ya. Dengan adanya target itu, ya untuk memotivasi kita ketika kita melakukan sesuatu, ya. Karena kita kalau bekerja, kita berusaha kan sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencari cuan gitu ya. Kalau banyak orang itu adalah mencari cuan. Tetapi bukan dari itu juga. Tetapi kita juga harus mulai memikirkan tentang kebutuhan utama kita apa ya, dari rumah ya, sandang papan pangan lah, itu udah pasti menjadi hal yang kita harus pikirkan. Apakah 5 tahun ke depan kita akan bisa survive atau tidak dengan ilmu kita sekarang, ya, pilihan apa yang harus kita ambil supaya kita bisa tetap survive di 2045, apalagi nanti di mana Indonesia akan menjadi negara yang dengan populasi yang mungkin akan sangat banyak, ya. Tetapi juga jangan lupa kesehatan itu adalah yang utama. Kalau kata dosen saya dulu, ya, ketika kita membuat usaha gitu ya, modal utama kita itu sebenarnya adalah sehat. Itu adalah modal utama kita untuk bisa membuka usaha. Itu adalah sehat. Karena kalau kita nggak sehat, ya, kita nggak akan bisa 100% mengeluarkan kemampuan kita untuk, ya, membuka usaha. Karena sehat itu adalah yang paling penting. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan ya. Nanti di masa depan kalau anak-anak sekarang itu ya banyak anak-anak yang sudah mulai punya tujuannya adalah financial freedom gitu ya. Jadi terbebas dari yang namanya kebutuhan uang ya. Jadi di masa depan ya itu adalah cita-cita semua orang lah ya. Financial freedom itu adalah cita-cita semua orang, di mana kita sudah eh, tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan keuangan. Itu adalah financial freedom. Ya. Nah, itu yang harus kita mulai pikirkan. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai financial freedom itu nanti di masa depan. Gitu ya. Tapi, tapi di dalam kita melakukan usaha, ketika kita nanti membuka suatu usaha, kewirausahaan, ya, jangan lupa ya, di selain kita tujuannya adalah untuk mencapai atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ya, dengan modal seefisien mungkin ya, bukan sedikit-dikitnya ya. Jadi kalau kalau ada adik-adik atau bapak ibu guru yang pernah dengar ya, untuk bikin usaha itu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikitnya, itu nggak benar ya. Kalau menurut saya itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Kalau pemikiran seperti itu pemikiran orang-orang yang jahat biasanya, ya licik ya. Contohnya kalau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak dengan modal sedikit-dikitnya, contohnya seperti apa? Ya kriminalitas jatuhnya ya, merampok, ya mencuri. Karena itu kan modalnya seminimal mungkin tapi dapat keuntungannya sebanyak mungkin. Nah itu jangan ya. Tapi kalau kita berwirausaha, ya dasarnya adalah kita menciptakan atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang
efektif dan efisien. Ya. Di mana ketika kita membuat usaha itu bukan hanya itu, bukan cuma keuntungan yang kita ingin capai, tetapi jangan lupa adalah faktor sosial. Ya, karena ini sangat berdampingan erat kalau semisal memang usaha kita mau tetap lanjut, ya. Jangan lupa faktor sosial. Jangan lupa berbagi rezeki. Jangan lupa untuk memberi kesempatan, jangan lupa untuk meringankan beban orang lain. Ya, karena kalau semisal orang-orang yang sukses itu bukan orang yang cuman mementingkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tetapi orang-orang yang berkontribusi kepada orang lain. Nah, itu adalah orang yang sukses. Karena kalau kita cuman mendapatkan keuntungan, ya, kita cuman eh, suka, ya, cuman merasakan kebahagiaan dari mendapatkan keuntungan secara finansial. Tetapi kalau kita sudah melakukan faktor sosial ini dengan berbagi rezeki, memberi kesempatan orang lain, membantu orang lain, yang meringankan beban, itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi jangan lupa, ya, ada dua tujuan dari membuat usaha. Nah, itu adalah sedikit apa yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu, adik-adik dalam, ya, kita mempersiapkan diri untuk membuka usaha. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah program dari Panasonic sendiri, ya, di mana kita melakukan kerjasama dengan SMK-SMK di seluruh Indonesia. Ya, salah satunya itu adalah poinnya kita mendirikan teaching factory di SMK. Nah, sebenarnya kita mendirikan teaching factory di SMK itu tujuannya untuk apa sih, gitu ya? Tujuannya itu untuk apa, ya? Ya, jadi sebenarnya kita itu ingin membangun SDM yang unggul di era global. Kita ingin membuat SDM yang memiliki kompetensi, skill komunikasi dan karakter yang unggul, yang dimana ini bisa didapatkan, ya, dengan bantuan perusahaan. Ya, karena 3C ini itu tidak bisa didapatkan maksimal hanya di sekolah, ya, hanya dari power sekolah saja, dari SMK saja, tetapi juga perlu bantuan dari perusahaan ataupun industri untuk bisa mendapatkan, ya, knowledge, skill dan juga attitude yang maksimal. Ya. Jadi objektifnya kita kenapa bekerja sama dengan sekolah itu adalah ingin membangun pendidikan dan juga pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan pelayanan, servis jasa, ya, link and match, siap berkarya, sehingga nantinya akan terbentuk SDM yang berkarakter dan berkompeten. Dan juga di sini adalah menjadi peluang untuk pengisi tenaga terampil di seluruh wilayah Indonesia yang siap kerja, ya, terutama itu nanti adalah fokusnya di bidang instalasi, perawatan dan reparasi air conditioner. Ya, jadi kita bekerja sama dengan SMK-SMK, ya, fokusnya, objektifnya kita adalah di khususnya adalah AC, ya. Jadi nanti akan lebih banyaknya nanti akan saya jelaskan terkait dengan apa sih peluang-peluang dari AC, gitu ya. Ini adalah skop dari kerjasamanya dari Panasonic Global Group, ya, di mana kita ada 3 perusahaan yang kita gandeng untuk berkontribusi bekerjasama dengan sekolah, ya, dari PT Panasonic Global Indonesia, ya, berkontribusi di bagian pendidikan dan juga asesmen sertifikasi, lalu perencanaan kelas industri, ya. Dan nanti juga ada pembuatan teaching factory PAS, ya, itu juga termasuk ke dalam lingkupnya Panasonic Global Indonesia. Lalu dari Panasonic Manufacturing Indonesia itu nanti kontribusinya adalah terkait dengan kunjungan industri, magang guru, magang PPKL siswa, ya, dan juga ada program pemagangan ke Jepang. Di sini juga kita siapkan ada training hard skill, upskilling dan juga reskilling, ya, khususnya untuk AC. Lalu ada PT Gobel Dharma Nusantara, ya, di mana kontribusinya nanti adalah kurang lebih sama, hampir sama dengan PGI. Itu mereka akan in charge di training, assessment, terus juga mereka juga akan menerima magang PKL, sertifikasi, dan juga nanti mereka akan bantu untuk operasional kelas industri, ya.
Dan ini adalah program yang kami tawarkan ke SMK, itu ada pendampingan ya dari HRD, nanti ada magang PKL, ada siswa, ada guru ya, terus ada training yang dilakukan. Ya, harapannya nanti adalah mendapatkan sertifikasi BNSP. Lalu ada kelas industri di mana nanti dimulai dari sinkronisasi kurikulum, terus nanti ada kegiatan belajar mengajar di sekolah ya, baik itu dari guru tamu ataupun dari guru sekolah. Ya, nanti akan ada soft skill, hard skill, ya, kompetisi juga nanti akan kita coba mulai juga untuk meningkatkan motivasi peningkatan skill, ya, yang tujuan akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikasi BNSP juga. Dan yang terakhir adalah menjadi Panasonic Central Service atau PAS. Ini menjadi teaching factory di sekolah, ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan, ya. Ini contoh ketika proses untuk pendirian atau pembuatan usaha, ya, yang mungkin bisa diamati oleh adik-adik, dipelajari supaya nanti bisa, oh kalau bikin usaha itu gambarnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau untuk pembuatan authorized service center ini adalah yang dimana nanti pas ini menerima baik itu instalasi, perawatan, ya, perbaikan, ya, AC dan alat elektronik yang lain. Ya, meskipun nanti akan dimulai dari AC terlebih dahulu, gitu ya. Contohnya adalah ya untuk legalitasnya, ya, persiapan administrasinya itu seperti contoh ada data calon pas, data bengkel, ada foto bengkel, ya, fotokopi SK. Ya, ini kalau contohnya kalau di sekolah ya. Terus ada pembuatan NIB, terus ada harus siapin KTP, NPWP, rekening, ya. Terus juga jangan lupa harus sudah memiliki sertifikat, baik itu BNSP ataupun Panasonic. Ya, itu adalah persyaratan-persyaratan administrasi ketika kita ingin membuat suatu usaha. Ya, sebenarnya beda usaha, beda legalitasnya juga. Ya, jadi kalau untuk teaching factory di sekolah itu legalitasnya harus ada NIB ya untuk badan usahanya, bisa BLUT, bisa koperasi, bisa usaha mandiri ya. Terus harus menyiapkan tempat bengkel. Ya kalau semisal teaching factory ini sudah ada standar dari perusahaan ya, kita berikan layoutnya yang bagus seperti apa, desainnya seperti apa dan lain-lain. Itu akan ada rekomendasi dari perusahaan ya. Terus harus menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk operasional. Ya, setelah kita menyiapkan legalitas perizinan, kita menyiapkan tempat untuk operasional. Lalu yang ketiga adalah kita menyiapkan alat-alat infrastruktur yang akan kita pakai. Ya, alat-alatnya apa aja? Nanti akan saya berikan contohnya untuk alat-alat AC ya. Dan juga siapkan manpower. Manpower itu adalah tenaga teknisinya yang akan mengerjakan jasanya itu siapa. Apakah kalau semisal adik-adik nanti mau bikin bengkel sendiri, apakah adik-adik sendiri atau cari partner atau ya merekrut karyawan. Dan selanjutnya adalah melengkapi kelengkapan di kantor. Contohnya nyiapin tempat khusus untuk penerima pelayanan ya, bisa meja resepsionis ya, bisa siapin komputer kalau semisal memang bisa, printer, jaringan internet, terus telepon ya. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah armada. Ya kalau misal mau jadi teknisi AC, itu harus punya armada. Armadanya boleh sepeda motor, boleh mobil. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu kompleks ya. Yang harus disiapkan itu sedikit. Dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain ya. Kalau misal mau bikin bengkel AC itu tidak terlalu banyak. Ya. Ya. Ini saya next saja. Nah, ini adalah contoh-contoh ya teaching factory yang sudah ada di sekolah-sekolah ya. Nggak harus seperti ini. Kalau ini contoh-contoh yang mewah ya, yang bagus, emang dibuatnya bagus, ya ruangannya juga lumayan lebar gitu ya. Tapi nggak harus seperti ini. Ya, disesuaikan dengan tempat yang tersedia aja gitu. Nah,
Ini adalah contoh-contoh tool equipment untuk cleaning AC. Ya, minimal yang harus dimiliki, nggak harus semua, tapi minimal yang harus dimiliki di sini contohnya adalah jet cleaner. Itu harus punya. Tangga, ya, tangga juga harus punya. Ya, manifold guard ini untuk cek kebocoran freon gitu ya. Minimal ya perlengkapan ini nggak terlalu mahal lah ya. Jadi kalau misal modalnya nggak yang modal harus beli mesin bubut berapa ratus juta itu nggak ya. Ini modalnya modal kecil ya. Jadi ini alat-alat yang nggak terlalu mahal sebenarnya. Ini contoh tool equipment untuk instalasi AC. Kalau yang tadi itu adalah cleaning. Nah, ini untuk instalasi. Nah, untuk instalasi cuma tinggal ditambahin beberapa aja. Karena tadi sebagian sudah ada di equipment cleaning, ya tinggal ditambahin sedikit saja. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Lalu untuk alat repair, ya. Alat repair juga cuma ditambahin sedikit. Kalau yang tadi kan di sini udah ditambahin ada flaring tool ya, kunci torsi juga udah ada, ya. Cuman ditambah las acetylene aja, ya. Ini untuk reparasi, ya. Sama disiapin tambahannya freon gitu ya. Kalau misal ada kebocoran dan lain-lain. Nah, ini untuk APD. Ini standar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi biasanya kalau untuk yang bengkel-bengkel kecil mungkin nggak terlalu yang banyak equipment untuk APD-nya. Tetapi kalau untuk dari Panasonic sendiri itu seperti ini. Jadi ada sabuk pengaman, ada safety shoes, kacamata las, helm, sarung tangan, kacamata embun, rompi, sama lanyard. Ya, jadi ini adalah equipment standar dari Panasonic. Nah, ini disesuaikan dari masing-masing pemilik usaha. Ya, kalau semisal eh, tapi ini sebenarnya standar ya. Tapi kalau safety shoes mau diganti sama sepatu yang lain, contohnya itu adalah standar masing-masing. Tapi kalau standar Panasonic itu seperti ini. Karena kalau untuk APD sebenarnya itu adalah alat yang dipakai untuk pelindungan diri saja, tetapi tidak menambahkan value dalam pekerjaan. Ya, bukan sebagai alat yang mempermudah kita bekerja, bukan. Tetapi ini adalah sebagai pelindung, ya, pelindung kalau misal terjadi kecelakaan. Gitu ya. Terus harus siapin baju seragam. Ini lebih bagus. Kalau ini contoh baju seragamnya Panasonic seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau bikin usaha AC ya, baik itu untuk cleaning, instalasi, reparasi AC, ya modalnya nggak terlalu banyak. Yang penting sudah ada tempat, ya tempatnya juga nggak yang harus besar gitu ya. Yang penting ada tempat untuk naruh barang itu juga bisa di rumah sendiri ya. Kalau misal memang anak-anak SMK yang baru lulus yang modalnya belum banyak, ya bisa nerima di rumah sendiri atau bisa nyewa ruko petakan gitu ya. Ya atau memang kalau punya ruangan kosong di rumah ya bisa dipakai. Ya tinggal nanti nyiapin peralatan-peralatan ya equipment yang harus disiapin untuk ya apa jasanya kalau semisal tiga-tiganya ya ini kurang lebih seperti ini alatnya dan itu juga nggak yang harus lengkap ya kalau untuk yang baru memulai ya minimal ya tadi ya nggak harus lengkap semuanya tapi minimal contohnya kalau cleaning ya harus ada jet cleaner ada tangga tangga juga nggak harus yang seperti ini tetapi ini adalah tangga yang paling sering dipakai dan ini paling mudah dipakai gitu ya manifold gate juga ini ya sunnah lah ya bukan sebagai alat utama. Pak Banu izin bertanya Pak Banu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Banu. Selamat siang. Kami dari guru SMK Keras. Untuk pendirian PAS itu mungkin untuk peralatan dan equipment kita sudah lebih ready. Cuma permasalahannya di perizinan Pak Banu. Berarti Jadi yang di kita legalitas depan sini ya, iya Pak ya. legal yang paling depan tadi. Ini ya. Nah, itu yang masih kita masih bingung Pak Banu. Terutama untuk ke AHU sama yang ke NIB-nya itu. Itu Oh, oke. bagaimana caranya itu? Oke. Jadi NIB ya, lebih kebanyaknya di NIB masalahnya ya. Iya, betul Pak Banu. Oke, jadi Pak,
untuk bikin NIB, ini adalah standar dari Teaching Factory-nya Panasonic. NIB itu gimana cara kita bikin? Caranya adalah menggunakan websitenya online single service-nya pemerintah, oss.go.id. Nah, di situ kita akses, terus kita tinggal upload-upload, ya. Kita masukkan data, terus kita tinggal upload-upload apa permintaan yang harus dipenuhi di OSS itu. Nah, yang harus dipenuhi itu adalah yang ada di atas ini. Contohnya ada SK Surat Penunjukan Operasional Sekolah, ya, terus harus ada KTP penanggung jawab, NPWP-nya, nomor rekeningnya. Nah, itu menjadi salah satu yang akan diminta ketika membuat NIB. Ya, bisa contohnya eh, ketika pembuatan NIB nanti akan diminta badan usahanya bisa bentuknya koperasi bisa, atau kalau misal udah BLUD ya sudah tinggal jalan gitu kan, atau kalau mau bikin usaha mandiri, ya usaha mandiri itu contohnya siapa kepala sekolahnya menjadi penanggung jawab bikin usaha mandiri, ya atas nama kepala sekolah tapi dilakukannya di sekolah, contohnya seperti itu juga bisa. Ya, jadi tinggal badan usahanya seperti apa, ya, tinggal dirembuk, ya, tinggal nanti dibuatkan NIB-nya melalui OSS tadi itu. Nah, OSS itu sistem sekarang ya Pak, jadi melalui website. Nah, tinggal nanti dimasukkan profilnya, ya, terus nanti dimasukkan surat-surat yang harus di-upload, ya. Nah, surat-surat yang harus diupload ya kurang lebih seperti ini, KTP, NPWP, ya, badan usaha, dan lain-lain. Ya, kalau untuk Mohon NIB ya, seperti itu. mohon maaf Pak Banu, kalau itu nanti perorangan artinya kita berada di tanah pemerintah atau sekolahan ya, karena kita berada di sekolahan itu Hmm, apakah nanti diperbolehkan untuk oke. pertanggungjawaban kan kita berada di lokasi SMK gitu. Hmm. Terima Nah, kasih Pak kalau Banu. kalau untuk lokasi sendiri, Pak, nah itu bisa coba Bapak, kalau untuk lokasi pemerintah sendiri itu saya kurang paham ya, Pak. Apakah nanti dari lokasi yang disediakan oleh sekolah itu masih punya lokasi pemerintah, itu nanti akan dibentuknya adalah disewakan, ya, atau nanti TEFA-nya itu tidak harus di dalam sekolah, Pak, sebenarnya. Di luar sekolah pun boleh. Itu. Contohnya ya nyewa ruko itu boleh, ya, atau beli tanah kecil terus bangun di luar sekolah boleh, ya, atau pinjam tempat yang di luar sekolah juga boleh. Jadi tidak harus di dalam sekolah gitu, tidak harus menggunakan tanah pemerintah yang ada di dalam sekolah, tetapi boleh di luar, ya, statusnya masih ngontrak juga tidak ada masalah, yang penting ada tempat, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Banu atas penjelasannya. Mungkin nanti kita bisa langsung eksekusi untuk persyaratan administrasinya ini. Ya. Nah, nanti kalau Bapak ketika sedang ada persyaratan administrasi ada NIB kan masih berarti yang bermasalah tuh NIB aja kan Pak. Selain itu Iya, berarti aman ya. aman Pak. Nah, nanti Bapak ketika lagi pengurusan NIB ada masalah, ya kendalanya di mana silakan nanti sambil konsultasi dengan kami. Boleh ke saya, boleh ke Pak Wasis, atau boleh ke GDN ke Pak Ngadianto juga silakan. Siap Pak. Gitu. Intinya adalah kalau untuk sekolah ya khususnya, karena untuk Panasonic Autores ini kita benar-benar lagi ngedorong sekolah, ya karena sebenarnya itu teaching factory-nya sebenarnya banyak yang udah jalan gitu ya. Tinggal di legalitasnya di lakukan saja gitu ya. Sebenarnya mungkin SMK Keras sudah mulai melakukan pelayanan kan, Pak? Sudah Pak, kita sudah Nah, 1 tahun yang lalu. uh, Iya. tinggal nanti pendirian pasnya itu yang dibuat. Karena ketika nanti Bapak sudah punya pas, artinya Bapak nanti kan sudah punya badan usaha dan itu sudah legal. Jadi ketika ada sidak dan lain-lain pun sudah bagus. Dan itu juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karena ketika sudah, oh sekolah itu apa sudah punya pas gitu ya, legalitasnya juga sudah jelas, sertifikasinya sudah jelas, kepercayaan pelanggan itu akan naik gitu ya, dibandingkan dengan sekolahnya belum ada kerjasama dengan industri, ya belum ada sertifikasi dengan didampingi industri atau BNSP, ya legalitasnya juga belum jelas, masih sebatas cuman pelayanan yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan oleh anak-anak, nanti malah jadi takutnya
ya dipakai untuk bahan praktek dan lain-lain. Malah takutnya seperti itu. Ya. Jadi ketika nanti sekolah sudah memiliki legalitas yang jelas dan lain-lain, nah itu menjadi penunjang untuk meningkatkan brand awareness, Pak. Jadi kalau kita bikin usaha nih, Pak, ya, kalau kita bikin usaha apapun gitu ya, kita itu bukan hanya menjual produk, tetapi kita harus senantiasa meningkatkan brand awareness, meningkatkan kepercayaan pelanggan, terus memperluas pasar, supaya usaha kita akan terus berlanjut. Ya, karena kalau nggak seperti itu, ya usaha kita itu akan ya seadanya gitu, Pak. Ya, cuman seadanya. Nah, harapannya itu kan nanti bisa menjadi pembelajaran untuk siswa. Oh, sekolah sudah punya pas bikin NIB-nya seperti ini. Nanti Bapak bisa ngajarin tuh cara bikin NIB seperti apa, cara nanti untuk legalitas pengurusan legalitasnya surat-suratnya seperti apa. Nah, itu sudah bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada anak ketika nanti mereka buka usaha dan mereka ingin benar-benar buka usahanya yang bukan cuman apa adanya, tetapi benar-benar usaha yang legalitasnya jelas, ya, prospek kedepannya jelas, ya. Nah, itu yang sebenarnya harus diajarkan mungkin kepada anak-anak sebagai pembekalan mereka untuk kewirausahaan. Karena jujur Pak, karena jujur kalau semisal kita itu ya tidak punya mentor atau kita tidak punya contohnya eh, apa penunjuk jalan lah ya, penunjuk jalan itu kita susah ketika kita berusaha. Kita berusaha itu agak susah. Karena kita harus nyari penunjuk jalan, ya mentor lah ya. Nah, kalau semisal sekolah sudah punya teaching factory itu kan bisa menjadi mentor yang paling bagus. Karena sudah secara langsung mengimplementasikan gitu ya. Bukan katanya-katanya lagi gitu ya, tetapi memang benar-benar sudah menjalankan. Nah, itu menjadi pembelajaran yang sangat bagus yang menjadi apa pandangan yang jelas untuk siswa untuk ketika mereka ingin berwirausaha ya. Nah, tujuan dari program Teaching Factory saya rasa itu ya dari pemerintah ya, bukan hanya memberikan gambaran secara langsung miniatur industri di dalam sekolah, tetapi juga menjadi salah satu tempat untuk memberikan pelajaran yang ya faktanya di lapangan seperti apa kepada anak-anak supaya mereka lebih punya ya bekal yang lebih mantap gitu ya setelah lulus sekolah ketika mereka punya tujuan untuk berwirausaha. Ya, saya rasa seperti itu. Makasih Pak Banu atas pencerahannya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Sementara cukup dulu Pak Banu. Kita proses untuk yang NIB-nya dulu nanti. Oke. Jadi terkait dengan eh, dari kalau dari kami ya dari industri untuk jurusan TPTU ini ya kalau dari Panasonic sendiri prospek untuk kewirausahaannya itu sangat ya bagus ya. Kenapa sih Panasonic? Kita itu produknya banyak Pak sebenarnya. Panasonic itu kita punya produknya banyak, bukan cuma AC. Ya, kita ada mesin cuci, ada kulkas, ada water dispenser, ada disk dryer, ada pompa, ada radio, ada kipas angin, ya, ada lampu dan masih banyak macam lainnya. Tetapi kita bekerja sama dengan sekolah itu, ya, pintunya adalah kerjasama di bidang AC produknya, ya, TPTU. Kenapa? Karena di sini peluang bisnisnya itu lebih lebar dibandingkan alat elektronik yang lain. Ya, jadi adik-adik yang dari kelas TPTU ya, kenapa sih kita milih AC? Karena contoh gini, kita punya produk kulkas ya. Kulkas juga sebenarnya kan ada pendinginnya juga gitu ya. Tapi kalau semisal pelanggan nih, ada customer pelanggan atau adik-adik atau bapak ibu guru beli kulkas lah gitu ya. Beli kulkas di toko ya, terus diantar ke rumah ya. Langsung dicolokin. Kira-kira langsung bisa dingin nggak? Ya paling ditunggu sebentar lah ya supaya freonnya yang tadinya kegoncang-goncang stabil dulu ya, colokin. Langsung dingin nggak Pak kira-kira? Tidak Pak, ada proses Ya. waktunya. Biasanya ditunggu sebentar lah ya Pak ya. Iya, Tapi iya kan betul. tinggal dibiarin nggak kita apa-apain aja ya Iya. dibiarin.
nanti dingin Iya, sendiri, gitu kan. sistemnya open load Pak soalnya. Ya, ya jadi nggak bisa langsung, biasanya diemin semalam lah gitu ya, atau setengah hari. Kalau misal yang bawahnya ugal-ugalan ya, ya mungkin sehari lah didiemin. Ya nanti pasti akan dingin. Kita tinggal didiemin aja dingin. Kita beli TV ya, TV kita beli ya sama antenanya. Jangan lupa antenanya sekarang udah ada antena yang indoor ya, di dalam ruangan. Bawa pulang ke rumah, tinggal colok ya, nyala TV-nya ya, tinggal kita ketik-ketik aja di remote ya. Terus kita beli mesin cuci ya, beli mesin cuci, mesinnya dibawa ke rumah ya, tinggal kita colokin, kita masukin air ya, selang air keluarnya tinggal diarahin ke air keluar ya, bisa dipakai. Kita bisa ngerjain itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pembeli bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau AC ya, kita beli AC yang datang ada 2 unit. Ada unit dalam, ada unit luar. Kalau orang awam mereka bingung ya. Karena masih ada tuh ya, beli AC yang datang ada 2 unit padahal belinya satu gitu ya. Ada 2 unit. Nah, 2 unit itu kalau semisal kita langsung colokin ke listrik, nggak diapa-apain sampai kapanpun nggak bakal dingin. Gitu ya, Pak. Betul, Harus siapa Pak. yang ngerjain? Teknisi, Baik harus Pak. manggil teknisi buat instalasi ya, harus bayar. Nah, teknisi di situ mendapatkan keuntungan ya. Nah, kalau AC, apalagi kalau di kota-kota yang Jakarta atau kota-kota ramai, itu perawatannya harus rutin, 3 bulan sekali harus perawatan ya. Kadang-kadang rusak ya, harus ada perbaikan. Nah, itu adalah peluang bisnis untuk AC dibandingkan dengan alat elektronik yang lain. Makanya kita ya bekerja sama dengan sekolah itu, pintunya adalah melalui AC terlebih dahulu. Karena memang peluang bisnisnya di situ lumayan besar. Ya, dari instalasi, dari perawatan, ya, pembersihannya gitu ya, terus reparasi. Itu ada peluang bisnis yang cukup lumayan bagus. Apalagi dengan kondisi sekarang yang setiap hari kita rasakan semakin panas gitu ya. Hampir semua rumah apalagi di kota-kota besar sekarang sudah pakainya AC semua. Bahkan satu rumah ada yang 2, 3 semua kamar pasang AC. Ya, jadi prospek kedepannya itu sangat bagus. Ya, jadi buat adik-adik ya, kalau yang belajar ya AC itu nggak bakal rugi lah ya. Bahkan bahkan ya kalau di Jakarta sendiri, di Panasonic sendiri lah ya, karyawan kami, Pak, jadi karyawan kami pekerja ya, di baik itu yang di produksi maupun yang di office, mereka itu belajar AC, Pak. Belajar di BLK, belajar AC. Jadi untuk sampingan ya, untuk sampingan di luar bekerja di Panasonic. Sampingannya adalah instalasi AC. Ya karena memang di situ kita bisa ngerjainnya kapan aja ya, bisa malam ya, bisa weekend ya, dan alat-alatnya juga nggak terlalu banyak, bisa kita simpan di rumah ya, atau minimal ya ruangan kecil pun sebenarnya bisa ya, dan itu peluangnya cukup bagus ya. Kalau misal kerjasama dengan satu hotel saja ya, bisa bisa melakukan branding, terus memberikan kepercayaan kepada instansi, contohnya hotel ya, mereka mau kerjasama, cukup satu hotel aja itu ya keuntungannya lumayan banyak. Satu hotel contohnya ada eh, puluhan kamar, 50 kamar ke 100 kamar ya, pasti itu setiap bulan ada yang rusak, ada yang harus dibersihin dan lain, ada yang beli baru instalasi lagi. Nah, itu peluangnya luar biasa, apalagi kalau kita bisa branding, bisa meyakinkan untuk menjadi pelanggan ya. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu, adik-adik ya, itu sedikit sharing dari saya ya, terkait dengan pemantapan untuk kewirausahaan, khususnya untuk adik-adik yang ada di jurusan TPTU ya, sesuai dengan program dari Panasonic juga, yaitu adalah instalasi ya, perbaikan dan juga perawatan AC. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin diskusi tanya jawab kalau memang ada yang ingin bertanya. Mungkin dari saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan
ya bisa memberikan wawasan tambahan dan juga motivasi untuk adik-adik untuk ya mau berwirausaha. Ya, siapa tahu dengan mencoba berwirausaha setelah lulus sekolah langsung coba berwirausaha 5 tahun 10 tahun yang akan datang bisa menjadi pemilik perusahaan besar suatu saat, bisa menjadi direktur, ya bisa menjadi CEO, ya kita nggak tahu. Ya, saya doakan Amin. seperti itu. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas pemaparan materi dan motivasi dari Pak Banu. Harapan kami semoga putra-putri kami khususnya jurusan TPTU kelak menjadi entrepreneur hebat dan luar biasa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Ya. Amin. Oke, izin Bapak, coba anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita coba ucapkan yel-yel kita ya. Jargon Ya, kita. seperti apa nih? Siap? Oke. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Keras. Inovasi, kreasi, prestasi, tiada henti. Give applause. Oke. Saya sebagai pemandu acara hari ini mohon undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Banu. Terima Mohon kasih. maaf. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau Anak-anak gitu mau saya izin live ya. Iya. Siap Pak Banu. Terima kasih. Siap.